Berikut ini adalah kumpulan kata-kata bijak dan nasihat Imam Syafi'i, yang penuh dengan hikmah dan menyejukkan hati. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti akan kusuapi engkau dengan ilmu. Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang, maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberikan manfaat. Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadis, itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fikih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan, baik muda maupun yang tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang direfleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3, yaitu sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5, yaitu perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Tidak ada kesusahan yang kekal, tidak ada kegembiraan yang abadi, tidak ada kefakiran yang lama, dan tidak ada kemakmuran yang lestari. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik,
kecuali permusuhan yang dilakukan karena dengki. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Perbanyaklah saudara semampu yang kau bisa. Mereka akan menjadi perut-perut dan punggung-punggung saat kau meminta bantuan. 1000 kawan tidaklah banyak. Seorang musuh barulah banyak. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Kurendahkan nafsuku kepada mereka supaya mereka memuliakannya. Takkan terhormat nafsu yang tak kau rendahkan. Orang yang hasad dan dengki itu akan merasakan penyesalan yang begitu panjang, kedudukannya pun akan sirna. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada di 5 perkara, yaitu kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Bila cintamu telah nyata padaku, aku tak peduli musibah apapun yang menimpaku. Kedermawanan dan kemuliaan adalah 2 hal yang dapat menutupi aib. Kurangilah kesenanganmu pada dunia, agar berkurang kedukaanmu di akhirat. Dunia adalah rumah yang hina, tempat yang licin dan menggelincirkan, bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan, perpisahan dengannya adalah suatu keniscayaan, kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan, bermegah-megahan adalah suatu kerugian, maka mohonlah perlindungan Allah, terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Apakah kamu tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti karena ia pendiam? Sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggonggong. Maka berpikirlah sebelum menentukan suatu keputusan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia, sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Aku berteman dengan seorang sufi selama 10 tahun, aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali 2 hal, yaitu waktu adalah pedang,
dan penjagaan diri atas sesuatu yang tidak berguna. Andai saja kamu tahu bagaimana Allah menangani urusan-urusanmu, hatimu pasti akan luluh karena begitu mencintainya. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindar dari hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Orang paling tertipu adalah yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, lalu mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, dan bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Bila kau bingung pada dua makna dan tak tahu mana yang salah dan mana yang benar, maka hindari hawa nafsu, sebab nafsu menuntun jiwa kepada sesuatu yang tercela. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Yang paling nampak pada diri manusia adalah kelemahannya. Maka barang siapa melihat kelemahan dirinya sendiri, ia akan menggapai keseimbangan terhadap perintah Allah. Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu, maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. Apabila kalian memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan, maka genggam erat tangannya. Karena mendapatkan seorang sahabat itu sulit sedangkan berpisah darinya itu mudah. Jagalah lidahmu wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu karena ia adalah ular. Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang dengan tujuan agar dirinya mendengar apa yang salah, atau untuk mempermalukan dirinya dan menang berdebat atas dirinya. Setiap kali diriku menghadapi lawan dalam debat, aku hanya berdoa dalam hati. Ya Tuhanku, tolonglah dia agar kebenaran dapat mengalir dari hati dan lidahnya, dan semoga kebenaran ada di pihakku, semoga dirinya mungkin dapat mengikutiku, tetapi apabila kebenaran ada di sisinya, maka aku mungkin akan mengikutinya. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan. Sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Cahaya hati diperoleh dengan menjauhi maksiat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenyang itu akan membuat badan jadi berat, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mengajak tidur dan melemahkan ibadah. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Keridaan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka, maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu dan berpegang teguhlah dengannya. Jika kau tak bisa berbuat baik kepada orang yang bertakwa maka berbuat baiklah kepada orang yang takut dosa. Cukuplah engkau bagiku, dan cukuplah engkau bagi hatiku. Jika aku memiliki keagungan, sesungguhnya itu berasal dari keagunganmu. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat yang sunyi, maka ia telah melakukan perbaikan pada dirinya, dan siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat keramaian, sesungguhnya ia membuka aib dan mengkhianatinya. Banyak orang yang mengatakan, mencintai wanita itu sangat menyiksa. Tapi, sebenarnya yang sangat menyiksa itu adalah mencintai orang yang tidak mencintaimu. Hatiku merasa lega mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan untukku tidak akan pernah luput dariku,
Dan apa yang telah luput dariku berarti memang tidak pernah ditakdirkan untukku. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share video ini. Dan jangan lupa untuk terus bantu kami agar tetap eksis di channel ini. Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video kami yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.